Materi MPLS bidang kurikulum SMP Negeri 9 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. SMP 9 Yogyakarta merupakan SMP yang berada di bagian selatan wilayah kota Yogyakarta. Merupakan SMP yang berada di daerah yang berjarah, yaitu wilayah kota gede. Tantangan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang berada di pinggir jalan besar, munculnya area game online, peluang semakin tingginya kompetisi dengan sekolah lain dalam meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Potensi yang ada di SMP 9 adalah perhatian pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan, suasana lingkungan yang kondusif dan agamis, masyarakat sekitar yang mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan, adanya forum MGMP yang bersinergi dengan SMP Negeri 9 Yogyakarta. Tujuan SMP Negeri 9 Yogyakarta adalah 1. Unggul dalam kegiatan keagamaan dan pembentukan akhlak mulia. 2. Unggul dalam perolehan nilai ujian. 3. Unggul dalam persaingan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Unggul dalam penerapan iptek. 5. Unggul dalam lomba akademik dan non-akademik. 6. Unggul dalam kebersihan dan penghijauan sekolah. 7. Unggul dalam kehidupan demokrasi dan kepatuhan terhadap tata tertib dan tata krama sekolah. Struktur dan muatan kurikulum di SMP 9. Dalam 1 minggu, struktur kurikulum yang dilaksanakan di SMP 9 adalah 40 jam pelajaran, meliputi pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, penjas orkes 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Jawa sebagai muatan lokal 2 jam pelajaran. Dalam struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Pedoman pelaksanaan penilaian di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan dan atau kelompok di dalam dan atau di luar kelas, khususnya pada sikap atau perilaku dan keterampilan. Pelaksanaan penilaian meliputi 1. Penilaian harian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 1 kompetensi dasar atau KD atau lebih. 2. Penilaian tengah semester dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran yang meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Penilaian akhir semester dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini akan ada bentuk penilaian baru, yaitu asesmen kompetensi minimal. Asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa-siswi. Materi yang dinilai adalah literasi, baik itu literasi bacaan, literasi numerik, serta survei karakter. Ujian nasional untuk tahun ini sudah ditiadakan. Rencananya pemerintah provinsi akan melaksanakan ujian daerah berbasis komputer. Dan di SMP 9 terakhir akan melaksanakan ujian sekolah pada jenjang kelas 9 sebagai bentuk ujian akhir yang mengakhiri proses pembelajaran di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Untuk proses penilaian di SMP Negeri 9 meliputi proses penilaian sikap yang bisa kalian lihat pada diagram berikut. Yang kedua, proses penilaian keterampilan yang meliputi proses kinerja, proses proyek, dan portofolio. Berikutnya adalah kriteria ketuntasan minimal SMP Negeri 9 Yogyakarta. Adanya catatan bahwa satuan pendidikan dapat menentukan KKM lebih dari ketentuan minimal pada Permendikbud nomor 53 tahun 2016. SMP Negeri 9 menetapkan KKM yang dicapai adalah B dengan indikator nilai 71. Hal ini disasarkan pada kondisi dan potensi atau input siswa SMP Negeri 9 yang tinggi. Adapun untuk KKM SMP Negeri 9 Yogyakarta bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 9 Yogyakarta ditentukan berdasarkan ketentuan berikut ini. Siswa SMP Negeri 9 Yogyakarta dinyatakan naik kelas bila 1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester padatan pelajaran yang diikuti. 2. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Rata-rata nilai sikap untuk mata pelajaran sekurang-kurangnya B atau baik. Tidak memiliki maksimal 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Berikutnya, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Sebagai penutup, kami tampilkan kalender pendidikan SMP tahun pelajaran 2020-2021. Silakan kalian perhatikan untuk agenda-agenda yang ada pada kalender tersebut. Dan sebagai ucapan terakhir, kami mengucapkan selamat atas siswa-siswi kelas 7 di SMP 9 ini. Dan selamat bergabung, semoga prestasi terbaik bisa Anda raih untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.